Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Isfa'lana yawmal qiyamah ya Habiballah. Anta waliyum fid dunya wal akhirah. Anta Habibur Rahman. Anta Habibur Rahman. Anta Habibur Rahman. Pengajian kita pada kesempatan ini tetap kita bahas yang berkaitan dengan hati. Hati adalah tempat pandangan pencipta alam semesta, sedangkan tubuh adalah tempat pandangan makhluk. Orang yang bijak, dia akan mengutamakan pandangan Allah pencipta alam semesta. Di samping itu, dia mengutamakan pandangan makhluk. Sedangkan orang yang kurang mengerti, dia akan selalu mengutamakan pandangan makhluk. Sedangkan pandangan Allah diabaikan. Ini pertanda orang yang akan rugi dan rugi. Rugi di dunia, rugi dalam kubur, dan rugi di akhirat. Yaitu yang berkaitan dengan masalah memakayani hati dengan sifat-sifat yang dipuji. Sifat yang keempat dari 10 sifat yang harus dimiliki adalah ikhlas. Ikhlas artinya beribadah semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu diambil daripada kata akhlasa dengan makna memurnikan. Tidak ada campuran. Pada ketika ada secangkir banyu, kita buat dengan air yang bersih, bening. Tidak ada campuran yang lain di dalam cangkir, tidak ada campuran yang lain pada air yang kita letakkan dalam cangkir. Berarti ngarannya ini banyu adalah banyu ikhlas, banyu bersih, banyu murni. Pada ketika cangkir yang bersih ini, sebelumnya kita buati dengan kasumba. Kemudian kita buati banyu ke dalam cangkir tadi. Cangkir yang bersih, banyu yang bersih, tetapi di dalamnya ada menghadangi kasumba. Maka ketika kita buati banyu ke dalam cangkir, maka banyu itu akan berubah menjadi sesuai warna kasumba yang kita letakkan di dalam cangkir. Berarti banyu tadi berubah, yang asalnya banyu bersih, banyu ikhlas, kepada banyu berubah, banyu kasumba. Berarti kada ikhlas lagi banyu itu. Demikian pula amal ibadah. Amal ibadah yang sayogianya hanya satu yang kita tuntut, Allah. Tetapi apabila bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain, maka ibadah kita itu tidak ikhlas, tidak murni, tidak jernih semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas yang hakiki, ikhlas yang sebenarnya adalah beribadah lillahi ta'ala. Hanya Allah yang kita tuntut. Kalau kita beribadah hanya Allah, itu bukan sesuatu yang sepili. Bukan sesuatu yang dianggap kecil. Allah itu segala-galanya. Makanya ketika Abu Bakar hijrah
ke Madinah dengan cuman jari 10. Tidak Anda bawa apa-apa. Ditanya sama Rasul, "Ya Abu Bakar, kau hijrah?" "Iya." "Sementara kau hanya berhijrah bersama-sama aku?" "Iya." "Kemudian bagaimana anak istrimu? Binimu bagaimana? Anakmu bagaimana?" Apa kata Abu Bakar? "Istri dan anakku sudah ulun sarahkan kepada Allah dan Rasul. Ulun kada mangganang bini lagi, ulun kada mangganang anak lagi, ulun kada mangganang harta benda lagi, kada mangganang rumah lagi. Nang ulun ganang adalah Allah dan Rasulnya." Berarti hijrahnya ya. Bukan maunting ini, bukan maunting itu. Yang diunting adalah Allah dan Rasul. Seluruh hartanya diberikan untuk agama. Ditanya lagi sama Rasul, "Apa yang kau sisakan untuk anakmu dan istrimu?" Apa kata Abu Bakar? "Anakku dan istriku sudah kuserahkan kepada Allah." Inilah ikhlas. Kadang-kadang sambil di majelis tapi hati masih ingat rumah, masih begenangan rumah, masih begenangan kambing belum diumpani, masih begenangan ke majelis itik belum tak umpani. Akhirnya di majelis hanya awak yang di majelis tapi hati kah? Ini berarti kehadiran di majelis kada ikhlas. Ikhlas murni. Tetapi tidak mengapa kalau kita menghendaki surga dan takut dari neraka. Tapi ini tidak pantas pada makam ubudiyah. Kita beramal beribadah hendak masuk surga, beramal beribadah supaya jangan masuk neraka, boleh. Tapi ikhlasnya orang awam. Tapi kalau makam ubudiyah ini belum pantas, makam pengabdian ini belum pantas. Karena pengabdian itu mengabdi. Kemana kita mengabdi? Satu, Allah. Pada ketika kita hendak surga, ketika takutan dari neraka, berarti pengabdian kita bukan satu, Allah dan hendak surga. Kenapa maka kada pantas pada makam pengabdian? Lihat bahasanya, betapa kita menghendaki surga. Tentunya takut dari neraka. Sedang amal ibadah yang ada pada kita itu semuanya milik Allah. Kalau kita hendak surga berarti seakan-akan kita jual amal ibadah. Kita ambil surga. Kalau kita menjual berarti milik kita. Ini pada makam ubudiyah. Bukan milik kita pada ilmu tauhid. Kita ini hanya zahir saja beramal beribadah. Mazhar, zahir. Makanya karena zahir boleh kita katakan kusembahyangkan. Itu zahir. Sahaja aku mengeluarkan zakat. Itu zahir. Nah, namun hakikat itu adalah milik Allah. Kalau sudah milik Allah, kada pantas. Malulah kita. Kalau orang nang mambil upah mencangkul, kita nang menerima duitnya. Kada bijak kan gitu. Kalau kita yang bekerja, bolehlah kita menerima upahnya. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita menerima upahnya, kita orang sinting. Tapi jika kita mengharap ridha, bukannya kita tidak akan dapat surga. Dan bukan kita tidak terhindar dari api neraka. Hayam itu makan terus.
Uji hayam aku kada hendak kanyang kada nih. Hatinya inya berucap aku kada hendak kanyang. Tapi makan terus tetap kanyang. Beri persa guru saman, amun kita menanam benih, kumpainya pasti kita rumput. Aku kada hendak bak kumpai kada aja pahumaan nih. Aku nang hendak benih aja sebenarnya, tapi merumput lah, tetap kita rumput. Artinya kalau kita ikhlas, surga itu akan tetap diberikan, neraka tetap akan dihindarkan, walaupun itu tidak kita niatkan. Ayam makan, walau inya aku dah hendak kanyang, aku ada hendak kanyang, tetap kanyang. Walau kita kada hendak bakumpai pahumaan kita, tapi kumpai tetap akan kita rumputi. Nah, inilah peribahasa orang yang ikhlas. Namun perlu kita tahu, nafsu itu kada sesuai. Awan ikhlas itu kada sesuai nafsu. Nafsu itu hendaknya dia biar bekerja langsung upah kuntan. Itu nafsu. Kehendak kita kalau kita sudah paamal pa ibadah, hadir di majelis, lalu rajaki maria riap. Itu kehendak kita. Makanya kadang-kadang orang protes. Kenapa aku sudah sadar, aku sudah mengerjakan perintah, aku sudah meninggalkan larangan, tapi sekarang rezeki susah. Sebelum aku sadar nyaman rezeki. Nah, ini apa ini yang dia kehendaki dengan dia kembali kepada Allah? Malahan katanya, setelah aku kembali kepada Allah, bala beruntun-untun. Bagaimana kita menjawab? Nah, kita harus jawab dengan hati kita yang sadar. Ini barangkali ini semua kehendak Allah adalah tetap membersihkan aku. Supaya aku bersih. Dan sesudah bersih aku itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pandangan kada pas. Pada ketika kembali ke jalan Allah, balanya beruntun. Bini mati. Usaha kacau. Anak ada kau diatur lagi. Padahal aku sudah kembali kepada Allah. Sebelum Islam, nyaman. Sudah Islam, balaknya bertubi-tubi, balaknya beruntun. Berarti Islam tidak berpihak kepadanya, kepada Allah tidak berpihak kepada orang Islam. Bukan. Islam tetap berpihak. Cuma caranya. Dengan cara begitu, Allah untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan diri kita supaya kita lebih mulus dan mulus untuk berdekat kepada Allah. Makanya ingat kata-kata orang bijak. Lebih baik kita menangis sekarang karena kita mengakang hawa dan nafsu kita, daripada kita menangis sesudah kita berada di liang lahat karena kita kebanyakan berdosa dan karena kita kesadikitan amal. Lebih baik kita menangis sekarang karena kita terkekang daripada menuruti hawa dan nafsu kita. Hawa membawa kita bersantai, berparai. Nafsu membawa kita meninggalkan perintah, membisikkan kita mengerjakan yang dilarang. Biarlah kita menangis sekarang daripada kita menangis sesudah kita berada di liang lahat karena kita kadata ibadah, karena kita selalu mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, ikhlas itu dilaksanakan pisul bil amal, waktu kita berbuat. Sekarang kita nuntut ilmu, sekarang kita letakkan ikhlas. Selesai kita kerjakan, maka ikhlas tidak bisa lagi
diperdapati. Makanya kalau sembahyang waktu takbir karena Allah Ta'ala. Kalau puasa waktu berniat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita bersedekah, kita melempar duit. Niat kita ridanya Allah yang kita kehendaki. Selesai kita berbuat, ketika itu kita kada ikhlas, tidak bisa diperdapati lagi. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah ada pendapat karamiyah yang mengatakan ikhlas bisa diputar ulang. Dulu-dulunya kita ada ikhlas, kita menuntut supaya dipuji, kita bersedekah supaya dipuji, kita sembahyang supaya dipuji, kita baca surah Waqiah supaya sugih, kita baca Yasin supaya terkabul hajat dunia dan lain-lain. Itu kada ikhlas, tidak semata-mata karena Allah. Kemudian sekarang sadar, ya Allah, ulun bodoh, ya Allah, ulun jahil, ya Allah, ulun kada berilmu. Kenapa ulun berniat tidak semata-mata karena Engkau? Oleh karenanya ya Allah, yang mulai awal ulun balik sampai sekarang, mulai awal ulun sampai umur sampai sekarang, ulun niatkan semata-mata mencari ridha-Mu. Ini bisa terputar kembali kasihnya. Ini alhamdulillah. Baik orang awam yang kayak kita bertaklid kepada mazhab karamiyah ini, supaya amal ibadah kita tercatat menjadi orang yang ikhlas. Namun ridha Allah itu di atas dari segalanya. Jadi kalau kita beramal beribadah, hendaknya semata-mata mencari ridhanya Allah. Ridha itu di atas daripada surga. Ridha itu di atas daripada terhindar dari neraka. Ridha itu di atas daripada kita berniat hendak dunia, hendak jabatan, hendak kehormatan dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Seperti firman Allah disebutkan dalam hikayat, seperti disebutkan dalam hikayat, dalam cerita bahwa Allah akan bertajalli menampakkan zatnya di dalam surga. Karena apabila sudah kita ngumpul dalam surga, nah kemudian kita sudah menikmati nikmat surga, kemudian Allah akan menampakkan zatnya. Allah berfirman, wahai ahli surga, sudahkah lengkap nikmat yang kusadiakan pada kalian? Berupa gedung, makanan, buah-buahan, minuman, pasangan hidup. Mereka menjawab, sudah ya Allah. Karena surga itu lengkap. Mau makan sambil berdiri, maksudnya mau makan kita duduk langsung datang makanan. Mau makan sambil berabah datang makanan. Seorang laki-laki akan dapat fasilitas pasangan hidup bidadari 12.000 selain istri yang ada di dunia. Begitu kita tinggalkan istri kita bertemuan kembali, kita hadapi nandu lagi dengan bini kita. Berubah drastis 200 derajat. Siapa ikan? Ay ulun bini pian. Ay lain. Pian bang siapa? Ay, aku laki ikan lain. Kenapa? Berubah langsung. Ini surga. Seorang pendamping hidup yang ada suah sarik lagi, ada suah meniwas lagi. Seorang pendamping hidup yang selalu senyum. Ini akan didapatkan oleh orang-orang dimasukkan dalam surga. Ketika itu mereka sudah ya Allah. Ingat gulu kami sudah ya Allah, jaga kita. Apa firman Allah? Belum, kata Allah. Belum. Karena aku belum mengatakan ridha pada kalian. Oleh karenanya nikmatilah nikmat surga dan aku ridha pada kalian. Barulah lengkap kenikmatan surga. Jadi sekali lagi, beramal beribadah. Niatkan dalam hati. Baik sembahyang, hadir majelis, dan apapun ibadah yang kita kerjakan. Satu niat, Allah. Liman kana yarjullah. Bagi orang yang menghendaki mendapatkan ridhanya Allah. Disusul dengan ayat yang kedua, wal yaumal akhir, dia akan mendapatkan surga di akhirat. Bila kita yarjullah akan dapat wal yaumal akhir.
Yang ketiga, kalau sudah kita beramal, mengharap Allah, mengharap ridhanya Allah, wa dzakarallaha katsira, amal ibadah yang kita kerjakan meluntur kerat-kerat hati, maka kita akan mendapatkan makrifat kepada Allah ketika hidup ini. Mati beriman, dalam kubur ditunggu Nabi, hari kiamat diberikan syafaat oleh Nabi, nyebrang titian dituntun awan Nabi, dalam surga berkumpul Nabi, di bawah Nabi memandang jad Allah subhanahu wa ta'ala. Asal catatannya ikhlas, ridha Allah yang kita carikan, ridha Allah yang kita kehendaki. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa ikhlas dalam beramal ibadah. Wallahu a'lamu bissawab.